Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Jemaat, saya jemput untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kekuatan dari Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan setiap hari. Kita kuat oleh karena Tuhan menjaga dan melindungi kita, khusus dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Kita bersyukur kepadanya oleh karena kasih dan anugerahnya bagi kita, yang dapat memampukan kita mengalami betapa besar kasih-Nya bagi kita. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam tuntunan tema, "Peganglah perkataanku dan lakukanlah." Hari Minggu, hari yang mulia. Dia bawa
Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur 66 ayat 8 sampai 20 kita akan baca secara berbalasan. Tulisan yang ditulis agak keluar saya yang baca dan tulisan yang agak ke dalam dibaca oleh jemaat. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, Dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup, Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasabku Yang telah diucapkan bibirku. dan dikatakan mulutku pada orang-orang susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Dengan lidahku, aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Bila Tuhan tidak mau mendengar, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Mari kita sambut dari Mazmur 66 ayatnya yang pertama, bersorak-sorai bagi Allah. Tuhan, kita akan mendengarkan Dasatita, 10 hukum Tuhan yang terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita respon dengan nyanyian rohani, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita datang di hadirat-Nya mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita. Bahwa dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, ada begitu banyak hal yang kita lakukan, yang terkadang menggiring kita pada sikap mementingkan diri sendiri. Dalam perenungan ini, marilah kita datang menghadap Tuhan, mengakui segala kelemahan itu di hadapan hadirat-Nya, dan memohon. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan karena dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kasih paling agung dari Tuhanku.
tibalah saatnya kita akan menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kita mengiringi dari Mazmur 116 ayat 1 dan ayatnya yang ke-9. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya semuanya itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat, hujan berkat kan tercurah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan pembacaan kita. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Kedua, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dan yang ketiga, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Tuhan berkenan bagi kami semua. Di hari yang Kau kuduskan ini, kami menikmati perjumpaan denganmu dalam pujian dan penyembahan kami. Dan sesaat lagi
Firman-Mu hendak kami baca dan renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah menguasai hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk mengerti, memahami, serta mampu melakukan firman itu dalam kehidupan keseharian kami. Kuasa kegelapan yang acap kali mengintip persekutuan kami dan ingin merampas hak kami sebagai anak-anak Tuhan, jauhkan kiranya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar di dalam Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 34. Beginilah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan kebangkitan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari pertama Petrus 3
ayat 13 sampai dengan 22. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Menderita dan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jikalau kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana ada hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Haleluya. Jemaat, silakan berdiri. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku
dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kurre sumanga buang. Silakan dulu. Shalom, selamat hari Minggu. Saudara-saudara, dari bacaan leksionari minggu ini, bahan utama dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 21. Tema kita, peganglah perintahku dan lakukanlah. Saudara-saudara, di zaman ini, dan terutama bahwa kita sedang dan terus masih dalam suasana pandemi virus corona. Pertanyaan kecil saya, saudara-saudara, adalah apa yang sering dan banyak dipegang orang sekarang ini? Kemungkinan orang sulit jauh dari HP. Apalagi bagi yang ingin update berita corona, walaupun juga seringkali dengan ketakutan. Dan sampai hari ini juga benda ini terlalu akrab di mulut kita. Masker. Demikian juga ini yang beberapa bulan lalu saya jarang ketemu, tapi hampir setiap ketemu orang melihat benda ini. Hand sanitizer. Cairan antiseptik. Apakah itu yang banyak dipegang selama ini? Atau kita mau mengatakan bahwa tidak? Yang paling dominan dipegang selama ini, termasuk kita orang Kristen, terutama adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Yang mana dominan bergantung pada kita. Tapi dalam realitanya, saudara, sampai hari ini juga hampir di seluruh dunia, termasuk di negara kita, belum surut orang ramai dengan pembicaraan lockdown. Suatu upaya untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun saya berharap saudara-saudara bahwa iman kita tidak ikut di lockdown. Walaupun itu satu cara untuk memutus. Saya berharap iman kita juga tidak ikut di lockdown. Amin. Lagi-lagi saudara, bahwa pemerintah lewat Kementerian Kesehatan selalu mengingatkan masyarakat, termasuk kita gereja, agar selalu makan makanan bergizi demi meningkatkan imun tubuh, karena rupanya salah satu cara untuk bisa menangkal masuknya virus corona. Tetapi kami juga sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita agar tidak hanya sibuk meningkatkan imun tubuh,
Ya, termasuk saya waktu video call dengan orang di kampung, Pak Pendeta ini kok jangan-jangan sudah 4 kali sehari makannya. Kenapa? Sudah gemuk sekali. Ya inilah akibat lockdown. Dan untuk meningkatkan imun tubuh. Tetapi bahwa mari kita juga terutama terus memelihara iman. Bahkan meningkatkan. Kalau toh sebelum virus corona muncul, kita loyo-loyo beriman, mari kita tingkatkan itu seiring dengan imun tubuh kita tingkatkan. Saudara-saudara, minggu lalu kita dalam perenungan tema bagaimana menjadi batu hidup. Yesus menjadi patron utama bagi kita untuk menjadi batu hidup. Karena Yesus sendiri adalah batu hidup yang kekal, menjadi juru selamat kita. Tetapi bagaimana meyakini itu saudara-saudara kalau kita tidak berpegang pada titanya? Inilah yang akan kita lihat dalam bacaan utama kita minggu ini. Nats bacaan utama kita berkata ayat 15 dan 21. Kalimat yang hampir sama dalam pengulangannya di 21. Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 15. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Anda meyakini dia batu hidup yang kekal, maka mutlak kita harus mengasihi dia. Saudara menyanyikan banyak lagu tentang keagungan Yesus. Bukan jaminan bahwa si penyanyinya benar-benar mengasihi Yesus. Membangun begitu banyak gedung atau monumen yang mengusung nama Yesus Kristus pun tidak menjadi jaminan. Menulis banyak artikel seperti renungan Kristen juga bukan jaminan, saudara. Akhir-akhir ini yang tren. Hampir semua WA group, artikel renungan-renungan masuk. Entah dari pendeta, entah dari pemerhati, entah dari rohaniawan. Berlomba masuk. Yang lucu Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit lucu. Kadang-kadang 5 renungan masuk di satu grup. Ada satu orang yang dalam jangka waktu 1 menit, dia katakan amin. Pertanyaan saya Bapak Ibu, benar enggak dibaca Alkitab itu? Jangan-jangan hanya nongol yang mengirim renungan, temanya dibaca, peganglah perintahku dan lakukanlah, amin. Kita enggak baca. Ini tren sekali saudara. Tidak menjadi jaminan. Sebab nas pembacaan kita menegaskan saudara bahwa kasih murid kepada Tuhan Yesus diwujudkan melalui ketaatan para murid melakukan perintahnya, baik dalam sikap, perasaan, dan bahkan tindakan. Karena itu, arti hidup menjadi orang percaya kepada Kristus tidak hanya berhenti pada pengakuan I believe, aku percaya. Kristus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus pula mentaati segala perkataannya. Taat pada perkataan Kristus, saudara, menunjukkan ciri orang percaya di segala abad. Dan termasuk kita. Banyak orang saudara-saudara mengaku percaya dan mengasihi Yesus. Tetapi tidak sedikit yang mengaku percaya dan mengasihi Yesus sebatas kata-kata indah. Lip service. Banyak orang mengaku percaya dan sangat baik kalau berbicara tentang Yesus, tapi dalam kehidupan sehari-harinya sebenarnya tidak mengenal dan tidak percaya pada Yesus. Mengaku mengenal, percaya,
dan mengasihi Yesus saudara tidak cukup lagi-lagi dengan kata-kata indah, melainkan harus nampak dalam action, dalam tindakan. Itu identitas kita. Di satu sisi lagi, saudara-saudara, banyak orang rajin mendengar firman dan tampak kelihatan serius mendengar, tapi sesungguhnya tidak mendengarkan. Saudara, mendengar memang perlu, tetapi itu belum cukup kalau tidak dilakukan. Dan hal itu menjadi penegasan Kristus. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman itu. Lukas 11 ayat 8. Lagi-lagi firman-Nya, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Lukas 8 ayat 21. Dan lagi saudara-saudara, Rasul Yakobus pun juga menegaskan ini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Jelas saudara-saudara bahwa percaya firman Tuhan, percaya pada Yesus harus dilanjutkan dengan melakukan tita-titanya. Tema kita, peganglah perintahku dan lakukanlah. Dalam satu kesempatan saudara, percakapannya dengan Simon Petrus, kita ingat, dicatat dalam Yohanes pasal 21. Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, dalam perikop itu, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Apa yang Yesus mau sasar di situ, saudara-saudara? Yesus tahu benar bahwa Petrus harus dipastikan apakah benar kasihnya itu adalah kasih agape. Kasih yang benar-benar tidak ada pertimbangan lain lagi. Untuk sungguh-sungguh total mengikut Yesus. Karena itu Yesus 3 kali bertanya. Dan sampai pada Petrus sadar bahwa yang Yesus maksudkan adalah bukan kasih yang sebatas lip service. Bukan kasih yang sebatas karena ada maunya. Atau karena motivasi lain. Tetapi kasih karena sungguh-sungguh total mengasihi Tuhan. Yesus menuntut komitmen dan kesetiaan. Melakukan dan menghidupi firman. Karena itu saudara, menjadi orang percaya pada Yesus tidak berhenti pada pengakuan saja. Tidak cukup dengan mendengar lalu melupakan firman itu. Lalu kemudian saudara, jikalau pertanyaan itu ditujukan kepada saudara dan saya, apa yang pernah Yesus tanyakan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Jika saudara menjawab iya, apa buktinya? Mungkin banyak yang menjawab, setiap minggu saya ke gereja. Saya sudah terlibat dalam pelayanan, Pak Pendeta. Saya adalah penyandang dana yang besar untuk gereja kami, Pak Pendeta. Demi pembangunan fisik dan lain sebagainya. Aku sudah melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Saya seorang worship leader di gereja. Saya singer selama ini. Saya termasuk tim penginjilan. Saya masuk tim musik di gereja. Aktif di persekutuan doa. Dan mungkin masih banyak hal lain lagi, saudara.
Mungkin itu jawaban kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Atau mungkin juga saat ini ada yang datang menyatakan kesaksian, Pak Pendeta, sejak adanya virus corona, saya tidak pernah lalai beribadah lagi. Itu bagus, walaupun mungkin motivasinya hanya sesaat. Atau mungkin karena takut, sehingga ikut aktif beribadah. Sebab beda lagi mungkin banyak orang yang begitu senang dengan adanya istilah tadi di awal, lockdown, tapi imannya juga ikut di lockdown. Kalau bagian-bagian tadi menjadi jawaban kita untuk membuktikan bahwa kami telah mengasihi Tuhan, itu hanya sekadar dan bagian dari rutinitas kita, saudara-saudara, keseharian kerohanian kita, tanpa penjiwaan kita untuk mengakui Yesus dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran dan tita-titanya, maka itu tidak cukup. Karena itu firman-Nya dalam Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tentu kita tidak berharap sama seperti yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Saudara, sekali lagi, mengasihi Tuhan tidak cukup hanya sekadar diucapkan sebatas melalui kegiatan kerohanian yang kita lakukan. Tetapi terutama bagaimana kita membuktikan kasih itu kepada Tuhan melalui perbuatan dan tindakan nyata kita. Sebagaimana firman-Nya menjadi nats pembacaan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, tunduk pada kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janji-Nya, dan rela dididik, dibentuk oleh Tuhan. Saudara, kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan untuk mampu memegang dan melakukan perintah Yesus. Sebab itu bukan hal yang mudah. Saudara-saudara, Yesus sebenarnya sudah tahu semua itu. Bahwa para murid-Nya, gereja-Nya akan berhadapan dengan tantangan-tantangan itu. Maka janji kehadiran dan penyertaan-Nya, saudara-saudara, dalam pembacaan kita mengingatkan kita bagaimana Ia menjanjikan kepada para murid dan kepada gereja-Nya agar kita memiliki kekuatan dan semangat motivasi dalam memberikan pertanggungjawaban iman dalam pengharapan kita. Hal itu, saudara-saudara, jelas ketika Yesus menjanjikan seorang penolong, yakni Roh Kudus, yang juga disebut Roh kebenaran, Roh penghibur, yang akan menyertai setiap orang percaya. Dialah yang akan memberikan rasa aman bagi saudara, rasa tenang dan damai. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dalam penghayatan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita merenungkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa saudara-saudara telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memegang titah-titahnya. Jika saudara telah bersuka cita melakukan firman Tuhan,
jika saudara telah mentaati firman Tuhan bukan karena terpaksa atau dengan sedih hati, tetapi penuh sukacita. Jika saudara telah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, jika saudara secara konsisten memiliki kehidupan dalam kasih, jika saudara tetap kuat di tengah pencobaan, seberat apapun masalah, pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, tetapkanlah sikap hati saudara tetap positif, karena kita tahu persis bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Dan kita akan mendukung dalam doa saudara kekasih kita, Bapak Amos Palambang, yang sedang perawatan di Makassar dan ada rencana untuk kembali ke Palu dan menghadapi beberapa kendala. Dan yang kedua adalah Ibu Makmur Sembiring yang juga sedang pemulihan di Makassar. Dan kita tetap akan bersama-sama dengan anggota jemaat yang bersyukur sekalipun di dalam situasi dan kondisi sekarang ini karena COVID-19, tetap menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Dan juga bagi anggota jemaat yang berulang tahun dan menyampaikan tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan lewat persembahan syukur mereka. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekasih jiwa kami, kami mengucap syukur terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Tuhan berkati firman-Mu bagi kami sekalian. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menguraikan firman-Mu. Berkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, baik sebagai majelis gereja, tim musik, sebagai kameramen, semua yang bertugas pada saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang sudah memperlengkapi kami dan Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama mengangkat tugas dan tanggung jawab ini. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat Moria Palu. Di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing,
banyak waktu kami berada di rumah. Dan buatlah kami Tuhan untuk senantiasa bersuka cita menikmati keberadaan kami sekarang ini. Kami tetap mendekatkan diri kepadamu. Kami mau melakukan apa yang dapat kami lakukan, yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Supaya di tengah-tengah pergumulan kehidupan sekarang ini, nama Tuhan senantiasa kami puji dan muliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Amos Palambang yang sedang berada di Makassar dalam rencana perawatan, tetapi karena wabah COVID-19, maka operasi tidak akan dilaksanakan dan ada rencana untuk kembali ke Palu, tetapi menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam transportasi. Bapa di sorga, buka jalan bagi keluarga, bagi saudara kekasih kami. Di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Ketika kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Makmur Sembiring yang juga sedang pemulihan di Makassar. Engkau berkati dia di sana Tuhan, Engkau berkati pemulihan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Buat saudara-saudara kami, buat anggota jemaat yang senantiasa melihat dan merasakan, menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka senantiasa mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Moria Palu ini. Lewat ucapan syukur mereka, bahwa sekalipun sedang diperhadapkan dengan pergumulan COVID-19, tetapi kasih Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang juga boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati mereka, tuntun dan sertai mereka semua Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka di hari sukacita merayakan ulang tahun. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati mereka Tuhan yang senantiasa mempersembahkan hidup mereka kepadamu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ada banyak yang bekerja dari rumah, tetapi banyak juga yang tidak bekerja karena pergumulan ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami mempercayakan seluruh hidup kami. Buatlah kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memelihara kami bersama, memberkati kami, memberkati seluruh majelis gereja, memberkati semua orang yang terlibat di jemaat ini. Kami pun mau berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa-masa pertumbuhan mereka, di dalam masa-masa pendidikan mereka, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan Engkau berkati mereka. Kami pun mau berdoa buat saudara-saudara kami
yang sedang bergumul mencari pekerjaan tetap. Ya Tuhan, buka jalan bagi mereka. Engkau mengasihi mereka Tuhan, sehingga di dalam kehidupan ini hanya nama-Mu yang kami puji dan muliakan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang terus-menerus sedang memikirkan bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka Tuhan, jadikanlah mereka sebagai alat-Mu. Demikian juga para tim kesehatan, Tuhan berkati, mampukan mereka Tuhan, jadikanlah alat di tangan-Mu. Sehingga harapan kami bersama bahwa satu saat wabah ini akan berlalu. Kami menikmati kehidupan, kami menjalani kehidupan kami sebagaimana adanya. Dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami puji dan muliakan. Ya Bapa di dalam sorga, ampuni segala dosa kami. Dengarkan seluruh syafaat kami Tuhan. Karena semuanya kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah, peganglah perintah Tuhan, dan lakukanlah dalam kehidupan kamu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyian syukur kita atas pertolongan Tuhan dalam sepanjang ibadah kita pada saat ini. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Ya, shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh anggota jemaat Moria Palu, bahkan Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun mereka berada. Salam untuk kita semua, untuk anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat, sekalipun ada banyak waktu kita di rumah, tetap sabar dan lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, biarlah itu Tuhan yang lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, khususnya Jemaat Moria Palu dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa waktu yang begitu indah Tuhan berikan, kita berjumpa dengan Dia dalam ibadah hari yang Tuhan kuduskan ini. Saya senang bisa jumpa lagi dengan seluruh anggota jemaat dan siapapun yang mengakses pelayanan ini. Saya kembali mengingatkan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, sekalipun sampai hari ini kita masih berada dalam suasana pandemi virus corona dan mengharuskan kita mungkin lockdown. Sekali lagi jangan sampai iman kita ikut di lockdownnya. Dan ketika kita meningkatkan imun tubuh, maka jangan lupa iman juga semakin ditingkatkan. Roh Kudus menolong kita, pegang selalu firman Tuhan dan lakukan. Shalom, selamat hari Minggu.